Halo, pernah nggak sih Anda berdiri di sepetak tanah kosong, terus ngebayangin, disinilah nanti rumah impian saya berdiri? Nah, membangun dari nol itu petualangan yang seru tapi juga penuh keputusan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas peta perjalanannya dari pondasi sampai genteng terakhir. Oke, kita mulai ya. Membangun rumah itu kelihatannya emang ribet banget. Tapi tenang, dengan peta jalan yang pas, Anda bisa banget menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang bikin kantong bolong. Prosesnya pun jadi jauh lebih mulus. Yuk kita lihat sama-sama langkah-langkahnya dari lahan kosong sampai kunci ada di tangan Anda. Nah, semua itu berawal dari sini. Anggap aja ini adalah tahap membangun fondasi, tapi di atas kertas. Setiap ide, setiap kebutuhan, itu semua harus diterjemahkan jadi sebuah cetak biru atau blueprint yang solid sebelum satu skop pun menyentuh tanah. Ini adalah tahap yang paling krusial. Bisa dibilang, persiapan yang matang di sini itu menentukan 80% keberhasilan proyek. Menentukan jumlah kamar itu bukan cuma soal ngitung ruangan loh, tapi soal gimana keluarga Anda akan beraktivitas 10 tahun dari sekarang. Memilih gaya arsitektur juga bukan sekedar selera, tapi ini ngaruh banget ke anggaran. Dan soal analisis lahan, wah itu adalah jaminan keamanan struktur rumah Anda. Oke, ini salah satu tips paling penting yang wajib Anda catat. Selalu sisihkan sekitar 10-15% dari total anggaran sebagai dana darurat. Kenapa? Karena yang namanya biaya tak terduga itu pasti akan muncul. Mungkin pas gali pondasi, ketemu batu super besar yang butuh biaya ekstra buat dipecahin. Nah, dana cadangan inilah yang jadi penyelamat, biar proyek tetap jalan dan kepala nggak pusing. Jangan sekali-kali menganggap remeh soal analisis lahan ya. Ini bukan cuma soal milih lokasi yang pemandangannya bagus. Tahu kontur dan kekuatan tanah itu akan menentukan desain pondasi yang tepat. Kalau sampai salah hitung di sini, biayanya bukan cuma bengkak, tapi ini bisa membahayakan keselamatan seluruh bangunan di masa depan. Serius, ini penting banget. Ini adalah aturan main yang nggak bisa ditawar-tawar. Dulu kita kenalnya IMB, sekarang namanya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Tanpa surat sakti ini Anda nggak boleh meletakkan satu bata pun. Kalau nekat, risikonya bukan cuma sanksi, tapi bisa sampai perintah pembongkaran paksa. Jadi, urus dulu izinnya sampai beres. Rencana sebagus apapun nggak akan ada artinya tanpa tim yang tepat untuk mengeksekusinya. Oke, sekarang kita akan bahas soal orang-orang yang bakal mengubah gambar di kertas jadi sebuah bangunan nyata. Nah, ini perbedaan yang penting banget untuk Anda tahu. Kontraktor profesional itu punya badan hukum, terikat kontrak tertulis, dan memberikan garansi. Sementara pemborong seringkali kerjanya informal, kadang cuma berdasarkan obrolan dan kesepakatan lisan. Coba bayangkan, saat Anda menginvestasikan uang ratusan juta, mana yang kedengarannya lebih aman? Memilih kontraktor formal itu ibaratnya asuransi untuk proyek Anda. Jadi, gimana caranya memilih kontraktor yang benar? Jangan buru-buru. Pertama, cek legalitasnya. Pastikan perusahaannya beneran ada dan sah. Minta lihat portofolionya untuk tahu kualitas kerjanya seperti apa. Dan yang paling penting, pastikan kontraknya itu detail dan jelas. Kontrak yang rapi itu tanda profesionalisme dan jadi pelindung utama Anda. Anggap aja dokumen ini sebagai pegangan hukum terpenting Anda selama proyek berlangsung. Kontrak kerja yang detail, yang isinya mencakup rincian biaya, jadwal kerja, sampai spesifikasi material, itu adalah pelindung nomor satu kalau nanti ada masalah. Sekali lagi, jangan pernah memulai pekerjaan tanpa dokumen ini ditandatangani. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu. Momen di mana semua rencana, gambar, dan diskusi panjang akhirnya mulai mengambil bentuk fisik. Yuk kita intip gimana sih sebuah rumah itu lahir dari tanah. Proses konstruksi ini mirip banget kayak membangun tubuh manusia. Kita mulai dari pondasi, ini ibaratnya kaki yang kokoh. Terus naik ke struktur, kolom dan balok. Ini jadi kerangka tulangnya. Setelah itu ada atap dan MEP. MEP itu singkatan dari Mechanical, Electrical, Plumbing. Ini jadi pelindung sekaligus sistem peredaran darahnya, kayak urisan pipa dan kabel. Dan terakhir, tahap finishing, cat, lantai, keramik. Inilah yang jadi kulit dan penampilannya. Setiap tahap harus benar-benar beres sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Rumah Anda sudah berdiri dengan megah, rasanya udah nggak sabar pengen pindahan. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru serahkan pembayaran terakhir sebelum Anda melakukan satu langkah super penting ini untuk melindungi investasi Anda.
Ini dia senjata pamungkas Anda di tahap akhir, daftar cacat atau sering disebut juga defect list. Ini adalah daftar resmi semua pekerjaan yang kurang rapi atau nggak sesuai kontrak, sekecil apapun itu. Kontraktor secara hukum wajib memperbaiki semua poin dalam daftar ini sebelum Anda melunasi sisa pembayaran. Oke, pemeriksaannya kita mulai dari luar ke dalam. Cek dinding, ada retak rambut nggak? Ini bisa jadi tanda awal masalah struktural. Terus, coba siram air di balkon dan kamar mandi. Pastikan airnya ngalir lancar ke pembuangan, bukannya malah menggenang. Genangan air itu sumber utama kebocoran nanti. Sekarang, kita cek sistem syaraf dan pembuluh darah di rumah Anda ya. Coba nyalakan setiap saklar lampu dan colokan charger ke setiap stop kontak. Nyalakan semua keran barengan buat ngetes tekanan airnya. Anda pasti mau kan nemuin masalah kayak korsleting atau pipa bocor itu sekarang, pas perbaikannya masih jadi tanggung jawab kontraktor. Terakhir, perhatikan detail-detail kecilnya, karena ini yang akan Anda lihat dan pakai setiap hari. Coba buka tutup semua pintu dan jendela, lancar nggak? Kuncinya berfungsi baik? Lihat nat keramiknya, lurus dan rapi atau nggak? Dinding yang aciannya nggak rata itu bakal kelihatan banget loh nanti pas kena cahaya lampu. Selamat, kunci rumah sudah di tangan Anda. Tapi perjalanannya belum 100% selesai. Masih ada satu lapis perlindungan terakhir yang harus Anda pastikan ada di dalam kontrak. Namanya jaminan pemeliharaan, atau sering disebut juga masa retensi. Anggap aja ini kayak masa garansi resmi. Jadi kalau dalam 3-6 bulan pertama setelah serah terima, tiba-tiba muncul masalah, misalnya ada retak baru di dinding, atau rembesan air pas hujan deras, kontraktor wajib datang lagi untuk memperbaikinya, tanpa biaya tambahan. Umumnya ada 2 cara untuk jaminan ini. Yang paling sering itu pola retensi, di mana Anda tahan dulu sekitar 5% pembayaran akhir sampai masa garansi selesai. Cara kedua, kontraktornya dibayar lunas 100%, tapi mereka memberikan jaminan dari bank. Keduanya punya tujuan yang sama, memberikan Anda ketenangan pikiran dan memastikan kontraktor tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi, ingat ya, daftar periksa atau checklist saat serah terima itu bukan sekedar formalitas. Setiap poin yang Anda periksa dengan teliti adalah cara Anda melindungi salah satu investasi terbesar dalam hidup Anda. Bukan cuma soal uang, tapi juga investasi untuk masa depan dan kenyamanan keluarga Anda. Nah, petanya sekarang sudah ada di tangan Anda, lengkap dari selembar kertas sampai menjadi sebuah rumah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Jadi langkah kecil pertama apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan menuju rumah impian Anda?